Kristus datang menjangkau kami, kami tahu yang paling penting Engkau yang mau berikan kepada kami adalah tanda pendamaian. Karena kami tahu pendamaian itu yang membuat kami bisa kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dalam rangkaian ibadah Natal pada malam ini untuk mengingat kembali kedatangan-Mu ke dunia menjadi juru selamat bagi kami. Oleh sebab itu kami bersukacita, kami memuji Engkau, kami bersyukur dari hati kami yang terdalam. Biarlah Engkau dipermuliakan. Dan tolong Tuhan, kami mau dengar firman. Kami sangat butuh firman sebagai petunjuk bagi kami yang menuntun arah langkah kami, supaya kami sampai kepada tujuan yang telah Tuhan tentukan, yang telah didesain untuk kami jalani. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu atas keterbatasan hamba-Mu dan kekurangan hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh jadi saluran berkat pada sore malam hari ini. Jangkaulah setiap pribadi yang bisa mendengar firman Tuhan, baik secara langsung di tempat ini maupun juga lewat live streaming, lewat media, supaya saudara-saudara kami yang di luar sana juga mendapat kemurahan yang sama seperti kami di tempat ini. Dan kami menolak setiap pekerjaan setan kuasa gelap roh jahat yang mau mencoba mencuri sukacita, damai dan kemenangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita patut bersyukur seluruh sidang jemaat, juga para undangan ya, undangannya. Sebenarnya sebagian undangan ini anak-anak saya sebenarnya. Kali ini tadinya akan ini anak saya sebenarnya, bukan orang lain ya. Dan yang lain-lain saya lihat juga ada Dokter Santi ya, dan teman-temannya dan semua ya, kita yang berkumpul di sini ya, keluarga besar sebenarnya di dalam Tuhan ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Semua ya, dari gereja tetangga ya, mungkin juga jemaat mengundang Ante Tolan dan semua ya, yang boleh berkumpul malam hari ini di tempat ini. Saya tidak bisa lihat satu persatu, tapi yang jelas saya mengucapkan salam jumpa buat kita dalam suasana Natal ini. Haleluya. Dan kita rangkai memang ibadah Natal kita tidak tidak hore, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, saudara. Ya, saya harus mematuhi, yaitu pemerintah Republik Indonesia yang menata kita. Ya, oleh sebab itu, saudara, ya kita memang buat sangat sederhana, dari mulai pujian dan lain-lain, ya. Dan ya, biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sekali lagi tentu kita bersukacita ada di tempat ini sebagai keluarganya Tuhan, keluarganya Allah, saudara. Tema besar di seluruh dunia ya, Gereja Betel Indonesia ya, tema besar kita nasional dan internasional adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Itu tema besar kita, saudara. Jadi kali ini terutama Gereja Betel Indonesia harus betul-betul menjalin kasih persaudaraan. Haleluya. Sebab tidak akan pernah ke surga kita kalau kasih persaudaraan kita tidak terpelihara sampai Yesus datang kembali. Oleh sebab itu, apapun gereja kita, merek gereja kita, pelayanan kita, yang tidak boleh kita lupakan adalah kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Haleluya.
ibarat kalau gini, saya termasuk bapaknya di sini saudara, di Kepri ini saudara ya. Jadi saya harus bisa menerima semua ya, dan harus berjiwa besar untuk membangun pelayanan gereja Bethel Indonesia yang ada di, kalau sekarang bukan lagi hanya Kepri ya, ya saya utusan daerah untuk ya salah satu yang dituakan untuk gereja Bethel Indonesia ya, untuk memikirkan kemajuan gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia. Jadi bukan skop apa namanya ya, bukan Tanjung Uban saja. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur Tuhan kasih tema yang besar bagi kita, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan ya. Saya sudah banyak menyampaikan bahwa kenapa hanya karena kasih Kristus saudara kita dapat bergerak menjadi saudara di dalam Tuhan. Saya sudah menekankan fungsi persaudaraan menurut firman Tuhan ya. Dalam hukum Taurat saudaraku, penebusan itu harus dikerjakan saudara untuk saudara. Maka kalau saudara baca kitab Rut, Anda akan temukan bagaimana Boas menebus, yaitu Elimelek, Malon, Kilion, menegakkan nama mereka, milik pusaka mereka, serta Rut dijadikan mempelai. Karena apa? Karena syaratnya yang bisa jadi penebus itu harus saudara ya, harus saudara. Maka Yesus Kristus kita rayakan pada Natal ini, kedatangannya ke dunia mengambil tempat menjadi saudara bagi kita. Kalau dia tidak mau jadi saudara bagi kita, tak ada yang layak bisa menebus kita. Itu sebabnya Ibrani 2 ayat 11 berkata bahwa dia yang menebus dan kita yang ditebus berasal dari satu ya. Ia, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara ya. Itu Ibrani 2 ayat 11. Dia tidak malu menyebut kita saudara. Jadi Yesus Kristus menerima saudara dan saya menjadi saudaranya karena berasal dari satu ya. Kalau Yesus tidak malu menyebut kita saudara, kenapa kita tidak memiliki kemampuan menyebut orang lain saudara kita? Itu sebabnya saudaraku, saudara dan saya yang hidup di dalam Kristus, kita bersaudara karena Kristus lebih dulu mengakui kita saudara ya. Jadi penebusan dikerjakan oleh saudara. Yang kedua, dia datang sebagai saudara untuk memperkenalkan nama Bapaknya. Itu Ibrani pasal yang kedua ayat 12 ya. Coba kita lihat saudara, mari kita lihat 12 ya. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku Ya, terus dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Iya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan nama Bapaknya kepada saudara-saudara. Mungkin saudara tanya malam hari ini, kok susah kali memperkenalkan nama Bapa kepada manusia? Kalau kita lihat kepada kebenaran firman Tuhan, pada awalnya saudaraku, nama Tuhan itu begitu sangat rahasia. Sebab nama itu bukan sembarangan untuk disebutkan. Nama itu memiliki kuasa.
Oleh sebab itu saudara, untuk memperkenalkan nama Bapa kepada kita, Yesus harus turun ke dunia. Saya mau katakan ada 3 poin penting kenapa kita harus mengenal nama Tuhan. Kalau di dalam, yaitu Natal, dalam Matius 1, saudara, di sana diperkenalkan nama yang disebut Yesus. Coba kita lihat dulu kitab Matius pasal yang pertama, ya, supaya kita jelas dulu kenapa begitu penting Yesus datang ke dunia untuk menekankan tentang nama ini. Coba kita lihat sebentar dulu, dimulai dari ayat 23 dulu, ayat 23. 23, Ya. sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Ya, terus. dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam ayat 25, Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yesus. Jadi nama Yesus diperkenalkan, sebenarnya ini bukan nama main-main, saudara. Nama yang mengandung keselamatan. Amin. Ya. Dan nama ini nama yang berkuasa. Itu sebabnya kalau tidak ada nama ini, saudara, Anda tidak akan pernah mengenal nama Bapa. Yohanes 17 ayat 12. Yohanes 17 ayat 12. Mari kita lihat, saudara, lebih dalam lagi. Coba kita lihat. Ayat yang ke-12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Iya. Dalam siapa kita dipelihara Tuhan? Namamu. Dalam namamu. Nama yang bagaimana yang bisa berkuasa memelihara kita? Terus. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Oh, terus. Aku telah menjaga mereka. Stop dulu. Namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi kalau saudara bertanya tentang nama Bapa, nama itu ada pada Yesus Kristus. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ada banyak sebutan tentang Tuhan. Bisa disebut Elohim, bisa disebut Yahweh. Tapi nama Bapa yang khusus diberikan oleh Bapa untuk diperkenalkan kepada dunia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya ketika Musa ngotot tentang nama Tuhan, Tuhan gak mau kasih tahu namanya karena belum waktunya memperkenalkan nama Tuhan. Itu dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, saudara. Keluaran pasal yang ketiga, dia minta kalau nanti bangsa Israel bertanya tentang namamu. Coba kita lihat ayat 13, Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Terus Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? ya,
apakah yang harus kujawab kepada mereka? Apa yang harus kujawab kepada mereka kalau bangsa Israel bertanya tentang nama Tuhan itu siapa? Terus firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Aku adalah Aku. Kalau dalam terjemahan disebut ya kasih ya. Aku adalah Aku. Belum waktunya Tuhan memperkenalkan namanya kepada dunia. Menunggu dulu sampai Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia, baru Bapa memberikan namanya kepada Yesus Kristus. Di dunia aja, saudara, nama bapaknya dilekatkan kepada anaknya kalau anak itu sudah lahir. Misalkan anak saya si Litonga, setelah dia lahir baru dibikin, melekatlah nama nenek moyang atau nama saya kepadanya. Kalau sebelum belum. Jadi begitu lamanya dunia tanpa pengenalan akan Tuhan. Betapa lamanya dunia dalam kekuasaan kegelapan karena tidak ada nama Tuhan yang diperkenalkan kepada manusia. Jadi Yesus datang ke dunia, rela menjadi manusia, menjadi saudara bagi manusia, untuk membawa nama Bapaknya diperkenalkan kepada saudara-saudaranya. Supaya apa? Supaya saudara-saudaranya tidak binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kalau kita belajar kitab Roma, tugas seorang saudara yang terpenting adalah menyelamatkan saudaranya. Paulus menyadari tugas itu berat sekali. Maka dia berkata, keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka dalam kitab Roma? Dalam kitab Roma pasal 9, mereka orang Israel. Itu ayat 4, saudaraku. Bukan orang di luar Israel, orang Israel. Jadi jangan kira orang Israel sudah semua selamat, belum tentu. Kalau sekarang orang Kristen, jangan pikir orang Kristen tidak perlu diselamatkan. Justru karena orang Kristen, saudara sesama Kristen harus punya keinginan dan doa untuk menyelamatkan saudara-saudara. Amin. Coba itu ayat 4 dulu. Ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Siapa mereka? Orang Israel. Orang Israel. Terus mereka telah diangkat menjadi anak. Ya. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ya. Yang dipergumulkan bangsa oleh Rasul Paulus bukan bangsa kafir. Mereka adalah orang Israel. Mereka sudah diangkat menjadi anak. Mereka sudah dapat janji kemuliaan, ibadah, hukum, tapi masih perlu didoakan, diinginkan Paulus supaya mereka diselamatkan. Kalau saya lihat sekarang perjuangan kita bukan lagi hanya untuk menyelamatkan orang luar. Anda sudah terlambat kalau hanya orang luar. Orang dalam, saudara, sesama anak-anak Tuhan, sesama gereja Tuhan. Ya. Makanya saya bersyukur banyak menghabiskan waktu saya
bukan untuk lokal kita. Saya bersyukur banyak waktu saya untuk orang lain. Ya. Saya sampai keletihan saudara, sebab hampir sebulan ini saya pakai waktu untuk melayani orang lain. Ya. Untuk menjangkau orang lain dari berbagai tempat. Ya. Dari berbagai kabupaten pelosok. Ya. Sampai saya harus punya perawatan khusus karena keletihan saudara. Dokter menyarankan saya untuk berhenti berkhotbah sebelum capek. Tapi bagi saya kalau sudah di mimbar ini rasanya lupa saya semua saran dokter. Karena saya punya keinginan dan doa supaya banyak orang diselamatkan. Amin. Saya punya keinginan bukan gedung ini, bukan. Ini gak ada apa-apanya. Ini hanya tempat kita sementara. Ada tempat kita yang permanen. Kota Yerusalem baru. Tempat yang kekal, saudaraku. Ini tidak perlu menjadi bahan pergumulan dan fokus kita. Yang perlu saudara-saudara kita harus diselamatkan. Melalui siapa saudara? Melalui nama Bapa. Karena persoalan terbesar orang Israel tidak diselamatkan. Padahal mereka orang yang beribadah, anak Tuhan. Kalau saya lihat di dalam Roma 10 ayat 2, karena pengertian mereka tidak matang terhadap kebenaran firman Tuhan. Ini persoalannya. Sekarang orang Kristen ya nanti banyak terjerumus masuk neraka bukan karena tidak beribadah, tapi pengertiannya salah, pengenalannya salah. Itu kan Roma 10 ayat 2. Ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Iya, terus bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Dia beraktivitas. Kalau disebut giat itu bukan malas sebenarnya. Giat untuk Allah. Tapi ada persoalan yang menghalangi keselamatan mereka. Apa itu terus? Tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Sekarang aja pengertian orang mengenai zaman akhir ini banyak yang keliru. Soal antikris saja banyak yang keliru, saudara. Ya. Saya mengingatkan banyak pendeta, saudaraku, supaya berubah dalam pengertiannya. Bayangkan, saudaraku, vaksin aja banyak dikait-kaitkan dengan antikris. Seolah-olah kalau udah kena vaksin sudah kena antikris. Karena pengertiannya keliru. Tidak memahami kebenaran firman dengan benar. Kadang saya harus separuh otoriter, saudara. Karena menyangkut orang banyak. Bisa tersesatkan. Oleh sebab itu, keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan. Dari soal apa? Soal pengertian. Yang kedua, soal pengenalan. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Tidak mengenal kebenaran Allah. Teruskan. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri terus, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Inilah persoalan yang digumuli Rasul Paulus terhadap saudara-saudaranya. Saudaranya sudah orang Israel, saudaranya sudah diangkat menjadi anak, saudaranya sudah dapat kemuliaan, janji, ibadah, hukum sudah Tuhan berikan, sudah
diselamatkan. Kenapa persoalannya, saudaraku? Karena persoalan pengertian dan pengenalan. Maka saudaraku, ketika sebelum Yesus datang ke dunia memperkenalkan nama Bapaknya, dunia penuh dengan kekuasaan kegelapan. Dalam kitab Yesaya berkata, negeri yang dinaungi oleh maut. Bahkan diulang kembali dalam Matius pasal 4, negeri yang dikuasai oleh maut, oleh kegelapan, telah terbit terang melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, betapa lamanya dunia menunggu sampai nama Bapa diperkenalkan melalui Yesus Kristus. Bayangkan zaman Musa saja Bapa masih merahasiakan namanya. Aku adalah aku. Saudara, Tuhan memperkenalkan aku adalah aku itu melalui Yesus Kristus. Nanti di Injil Yohanes baru terjawab. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah roti yang turun dari sorga. Akulah pokok anggur yang benar. Jadi kalau berbicara aku adalah aku, itu nubuat tentang nama Yesus yang akan diperkenalkannya, nama Bapaknya melalui dirinya kepada dunia. Jadi saudara, kenapa begitu penting nama Tuhan diperkenalkan oleh Tuhan sendiri kepada saudara-saudaranya? Bagaimana kita mau mengenal nama Bapa? Bapa itu ada di surga. Dia memperkenalkan nama Bapaknya dengan dirinya sendiri yang harus turun ke dunia. Dan poin yang pertama, nama itulah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Kalau ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita, berarti ada juru selamat lain, ada penebus yang lain. Gak ada, saudaraku. Dan nanti puncaknya, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut menyembah Yesus satu-satunya Tuhan. Sekarang belum, saudaraku. Ya, sekarang masih menonjol hak ajasi manusia. Tuhan belum memaksa manusia untuk mengakui namanya. Tapi satu kali nanti, orang yang mau masuk neraka pun akan akui dia Tuhan. Sebab kitab Wahyu berkata, orang yang menikam dia akan meratap dan menangis ketika Yesus datang kembali. Tapi sayang, walaupun mereka nangis tak diselamatkan lagi. Sebab selama hidup mereka menolak nama itu. Mereka tidak menyadari bahwa nama itu nama yang berkuasa, nama yang betul-betul menyelamatkan. Tapi kalau kita belajar Injil Yohanes pasal 12, pasal 17 ayat 12, yang kedua, nama itu memelihara. Saya mau katakan kepada saudara, pada Natal ini miliki nama Yesus yang memelihara hidup saudara. Coba ayat 12 sekali lagi. 12. Selama aku bersama mereka
Aku memelihara mereka dalam namamu. Ya, stop dulu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Berarti kalau Anda tidak bersama dengan Tuhan, walaupun saudara orang Kristen tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak ada tanda pemeliharaan. Orang yang berhak dipelihara Tuhan dengan nama Tuhan, orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan harus sesuatu yang harus dijaga paling ketat dalam hidup ini. Amin. Mau dipelihara Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Apalagi kalau saudara bersama-sama dengan Tuhan dalam suka dan duka, Anda nanti bisa duduk semeja dengan Tuhan, makan bersama dengan Tuhan. Makanya jangan tinggalkan Tuhan waktu susah maupun waktu senang. Tetaplah bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kadang orang saudaraku waktu susah bisa aja dekat sama Tuhan, tapi bagaimana sesudah senang, sesudah diberkati? Atau juga ada orang karena susah ditinggalkannya Tuhan, gak kuat melewati ujian dan pencobaan, gak kuat melewati tantangan, bisa tinggalkan Tuhan, bisa. Contohnya Elimelek bersama Naomi gak kuat tinggal di Betlehem saat Betlehem berada dalam kelaparan. Mereka minggat ke Moab, tapi di Moab mereka kehilangan pemeliharaan Tuhan yang datang apa? Kematian. Elimelek mati, Mahlon Gilead mati. Untung ada penebus, kalau enggak nama mereka dihapus. Kalau enggak ada Yesus Kristus, orang yang mati di luar Tuhan, enggak ada namanya di surga. Mau teriak-teriak pun nanti minta keselamatan enggak boleh lagi, sebab keselamatannya sesuai dengan namanya yang terdaftar di sana. Kitab Wahyu berkata, kalau tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, orang itu akan dilemparkan ke lautan api. Lautan api yang menyala-nyala. Saudara-saudara, peliharalah mereka. Aku telah memelihara mereka dalam namamu. Tapi syaratnya, siapa yang dipelihara Tuhan, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Maka saudara, akhir zaman ini ingat, musuh utama kita setan, iblis, antikris, nabi palsu akan muncul bagaikan binatang buas yang akan mencabik-cabik hidup kita. Kalau saudara tidak tetap bersama-sama dengan Tuhan, ingat, setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Petrus sadar, maka diingatkannya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Oleh sebab itu, lawanlah si iblis. Tapi bagaimana saudara bisa melawan setan kalau Anda tidak bersama dengan Tuhan? Peliharalah mereka dalam namamu, namamu yang telah kau berikan kepadaku.
Saudara tahu, sehebat Yesus masih ada yang binasa. Dia tidak berhasil memelihara 12 rasul. Sehebat Yesus, muridnya nggak banyak, cuma 12. Yang berhasil dipeliharanya cuma 11. Sampai disebut terus kembali ayat 12 ini. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Terus, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. ya, Aku telah menjaga mereka. terus kan, Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. supaya jangan ada yang binasa, tapi kecuali yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa mereka itu yang tidak selalu bersama dengan Tuhan? Maka saya mau mengajak Natal ini, kebersamaan dengan Tuhan harus kita jaga. Haleluya. Ini yang paling utama kita pelihara dalam hidup ini. Kalau dalam dunia ini sesama manusia bisa pisah, saudara. Antara orang tua dengan anak satu kali bisa, tapi bersama dengan Tuhan gak boleh pisah. Haleluya. Haleluya. Di dunia ini kan, mungkin hari ini saudara di Tanjung Bunga, besok saudara pindah tugas ke kota lain, kita bisa. Ya. Saya banyak melihat jemaat karena nggak berani ngomong sama saya, pindah diam-diam, ada yang pulang kampung, ada yang kemana-mana. Saya begitu kaget waktu Natal di Tarutu. Saya ketemu dengan anak-anak rohani saya cukup banyak. Ada yang harus berjalan di hutan 9 km, naik sepeda motor untuk ketemu dengan saya. Sampai saya tanya, kamu bisa kemarin naik apa? Oh, saya naik sepeda motor. Wah, saya membayangkan jalan mereka itu kiri kanan itu rawa, saudara. Tidak ada rumah satupun. 9 km. Ada yang datang dari berbagai tempat, saudara. Ada dari Cipahutar, dari mana-mana. Tapi ada satu hal yang menjadi sukacita saya, kalau mereka tetap bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ini saya baru dari tempat Pak Pardede. Ya. Salah satu gereja kita, gereja misi yang memenangkan banyak jiwa dari non orang percaya, non Kristen menjadi orang Kristen. Ya, kalau Tanjung Uban ini udah Kristen semua, ini kebanyakan yang hadir di gereja. Kalau di tempat si Pak Dede, 1 jiwa pun tidak ada orang Kristen waktu saya pergi. Tapi sekarang di sana nyanyian Natal sudah berkumandang. Ya. Mereka pakai jas, pakai dasi seperti kita ini, saudara. Dan saya begitu kaget ketika Natal di situ. Orang datang pukul grup ke depan, habis nyanyi lalu bawa persembahan kepada saya. Waduh, tak sanggup saya menerimanya. Kenapa? Saya tahu mereka orang-orang miskin. Tapi mereka dibuat di situ Injil Lukas, saudaraku. Bagaimana gembala-gembala datang kepada Yesus Kristus. Sampai gak berani saya buka amplopnya. Gemetar tangan saya. Sampai dibakar pun gak berani saya. Tapi hari Kamis, Natal di Balui, saya beranikan membukanya. Supaya saya bisa bersaksi. Tahu saudara uang berapa di dalamnya?
uang 2.000. Mereka kumpul-kumpul mungkin dari satu keluarga. Jadi yang paling besar uang 50.000 saja. Sepanjang umur hidup saya melayani Tuhan dalam agama, orang yang datang bagaikan orang Majus untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Saya sangat terharu, saudara. Ya. Padahal waktu saya ke sana itu fisik saya belum seperti ini, masih harus diangkat ke mimbar. Ya, ini sekarang udah bisa, saudara. Saya melihat begitu, saudara. Kebersamaan dengan Tuhan itu kunci kita dipelihara oleh Tuhan. Ingat, saudara sudah hidup di akhir zaman ini ya. Apa yang sedang terjadi COVID-19 ini belum sebanding, belum seberapa dibandingkan yang akan datang. Bencana demi bencana sudah siap menyusul. Ini baru COVID-19 ini masih ibarat kita sedang diingatkan gitu. Udah mau selesai sekarang, muncul lagi varian baru. Nggak tahu lagi varian apa lagi yang akan segera muncul. Tapi lebih berbahaya dari situ, segera akan terjadi pemanasan global yang akan menenggelamkan berapa banyak pulau dan kota di dunia, yang menghancurkan lahan-lahan pertanian, yang menutup banyak industri, perdagangan dan lain-lain. Dan pada saat itu saya yakin akan terjadi kelaparan seperti yang ditulis dalam firman Tuhan. Kalau saudara tidak selalu bersama dengan Tuhan, siapa yang menjamin Anda dipelihara oleh Tuhan? Siapa yang jamin kita? Pekerjaan kita mungkin sekarang menjanjikan, tapi ke depan belum tentu menjanjikan. Usaha bisnis kita mungkin sekarang masih menjanjikan, tapi kalau datang bencana musibah yang lebih berat dari sini. Ini aja melalui COVID-19, kebanyakan ekonomi rontok, pariwisata tutup. Mau dilelang hotelnya nggak laku, saudara. Belum ditambah poin-poin yang lain lagi, saudaraku, sedang mengancam dunia ini. Mungkin sekarang masih menjanjikan, tapi ke depan, maka kenapa ditawarkan nama Bapa? Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Menyelamatkan. Yang kedua, memelihara. Dan yang ketiga, menjaga. Itu kan? Kembali ayat 12, Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, Terus, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. iya terus. Aku telah menjaga mereka, Aku telah menjaga mereka, terus. dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Kalau yang ketiga ini kita miliki, tidak ada seorang pun dari antara mereka yang binasa. Diselamatkan, dipelihara, dijaga. Saudara, saya selalu mengajar tabernakel. Kalau disebut dijaga, itu dipagari hidupnya. Makin dekat dengan Tuhan, makin kuat perlindungannya. Amin. Pertama, halaman dipagar, pakai dinding, pakai pagar halaman. Tapi sayang sekali kurang kuat karena terbuat dari kain.
Kain itu kalau datang binatang-binatang itu gampang dirobeknya. Jadi kalau tingkat kekristenan kita hanya percaya, bertobat, dibaptis, perlindungannya belum kuat. Belum kuat, belum siap untuk melindungi kita sampai zaman akhir. Hanya melindungi kita sampai kalau kita mati pasti masuk surga. Amin. Orang yang percaya, bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus, ada jaminan masuk surga kalau mati sebelum antikris datang. Itu udah jamin, saudara. Berarti dia mati di dalam Kristus. Tapi yang kedua, penjagaan yang kedua harus lebih ketat. Pakai apa? Pakai kayu yang dibuat rapat, saudara. Namanya dinding tabernakel. Itu dilapis emas, kokoh sekali. Alasnya pun dibuat begitu kuat dari perak, saudara. Jadi kuat sekali, kokoh sekali. Setelah itu dibikin lagi palang untuk menyiku supaya ini dinding tabernakel itu tidak roboh. Jadi saudara-saudara, kita dijaga, makin dekat dengan Tuhan makin dijaga. Yang pertama, kenapa perlu ada dinding ini? Ditambah nanti diturun dari atas supaya pelita yang di dalam tidak mati dirembus angin, supaya terang di dalam Kristus yang ada pada kita tidak terpadamkan oleh apapun. Jadi salah satu hidup kita dijaga Tuhan, tidak padam pelita kita, tetap bercahaya. Haleluya. Selama pelita ini menyala, kegelapan pasti kalah. Sehebat apapun kegelapan mau merongrong hidup kita, mau menghancurkan masa depan kita, mau menghancurkan masa depan anak-anak kita, mau menghancurkan masa depan cucu kita, saya mau katakan kepada saudara, selama pelita itu dijaga tetap bercahaya, maka kegelapan pasti kalah. Dan dinding itu tidak mengizinkan satu hal pun yang mencoba masuk mengganggu perkara di dalam. Kalau Anda sudah dijaga sama Tuhan, hatimu nggak terganggu. Lihat dunia ini nggak terganggu. Mau wah pun dunia ini udah biasa-biasa saja. Kita tidak terganggu lagi dengan harta. Ya, kita tidak terganggu lagi dengan keadaan, dengan ujian, dengan pencobaan. Gak terganggu lagi. Semua orang mau menghalangi pengikutanmu, gak terganggu lagi engkau. Engkau bisa berjalan mulus terus, beribadah dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Haleluya. Teman-teman juga gak ganggu lagi. Haleluya. Yang membenci saudara pun tidak terganggu lagi hatimu melihatnya. Haleluya. Karena sudah ada damai, enak kan? Jumpa di jalan, oh sesama anak Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Enggak, puji Tuhan. Enggak ada mereng-mereng sana lagi. Semua sukacita. Kami hamba Tuhan juga begitu. Saya nggak terganggu. Ya, sama dengan gereja Betel masuk ke Tanjung Uban, saya nggak terganggu. Saya orang pertama mengasihkan, asal betul-betul sesuai dengan firman Tuhan dan tata gereja. Saya
Kalau tidak salah nanti dalam waktu dekat ini kita akan resmikan My Home. Ya. Saya sudah diskusi, kalau dulu tanpa saya ikut meresmikan, kenapa yang lain saya nggak ikut? Adil semua saudara, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Oh inilah, nggak terganggu kita. Kita puji Tuhan, kita menyembah Tuhan, yang lain juga memuji Tuhan, yang lain juga menyembah Tuhan, dan sama-sama kita diterangi oleh terang firman Tuhan. Enak kira-kira? Haleluya. Kalau kita juga kan kecil kali nih. Ya, kalau di Batam 300 sekian kita saudara. Di mana-mana ada gereja. Belum gereja GPDI, belum gereja yang mana-mana saudara. Begitu banyak. Ya. Tapi saya bersyukur saudara, kita betul-betul mengerti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Ini banyak kan gereja. Belum gereja Lutheran. Ya. Ada GPIB, ada HKBP, ada HKI, ada apa namanya GKPI ya. Ini. Dan gereja Betel adalah anggota PGI, saudaraku. Jadi bersinergi dengan semua gereja. Anggota PGRI, anggota PGPI. Itu hebatnya saudara. Menjangkau semua lembaga-lembaga gereja yang ada di Indonesia ini. Ya. Kalau saya ke Korea Selatan, nggak pernah GBI yang undang saya, nggak pernah karismatik undang saya, nggak pernah. Yang undang saya itu Presbyterian. Sudah 20 tahun saya melayani ke sana bulan kali, saudara. Nggak pernah saya tahu ada yang undang. Kalau hari Minggu ibadah mereka ya seperti gereja Lutheran. Pakai kidung jemaat. Kalau bahasa Bataknya, sembah Tuhan, tanihona, itu saudara. Ya. Tapi kalau udah firman, lebih heboh dari kita. Kalau udah doa, wah langsung abuji, alamin. Padahal tadi waktu pujian senyap-senyap saudaraku. Ya kalau karismatik belum apa-apa udah joget saudaraku. Nggak heran kita saudaraku itu. Belum apa-apa masih belum refren udah kayak motor banget saudaraku. Tapi itulah hebatnya Tuhan itu. Kita tidak terganggu untuk memuji Tuhan dengan benar. Haleluya. Kenapa perlu dijaga? Supaya tidak ada yang binasa. Oleh sebab itulah Yesus datang dalam Natal. Datang dalam Natal. Dan kalau kita mengerti tentang Natal yang sesungguhnya, itu sebabnya pada saat Natal yang pertama, Yesus yang pertama diundang Yesus datang melihat Yesus ke Betlehem adalah penjaga-penjaga. Itulah gembala-gembala. Bagaimana cara Tuhan mengundang? Dalam eksposisi Lukas 2 ayat 8 sampai 20 nanti saudara baca di rumah saja. Bagaimana cara Tuhan Yesus, caranya Bapa mengundang para penjaga gembala-gembala. Yang pertama, mereka diberi pengalaman, mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Dan mereka melihat betapa agungnya puji-pujian yang dinaikkan oleh malaikat-malaikat di sorga. Pengalaman bertemu dengan hadirat Tuhan itu pengalaman penting untuk menarik kita datang sama Tuhan. Tapi tidak cukup hanya dengan pengalaman mengalami hadirat Tuhan, harus meningkat. Poin yang kedua, mereka dapat pesan. Pesan dari Tuhan. Apa pesan
akan Tuhan. Lalu apa respon selanjutnya ketika mereka sudah dapat pesan dari Tuhan? Saudara, mereka ketika menerima pesan itu, mereka mendapatkan kabar yang baik. Kabar baik. Hari ini telah lahir juru selamat, Kristus Tuhan. Saya heran kok yang diperkenalkan waktu itu Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Berarti kalau kita mendapat pesan Tuhan, yang pertama jangan takut, yang kedua menerima kabar baik, dan yang ketiga menerima pengurapan. Karena pengurapan itulah yang menghancurkan belenggu. Pengurapan itulah yang bisa menghancurkan segala ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan dunia. Semakin mantap pengurapan saudara, semakin berkemenangan saudara untuk merdeka dan menang di dalam Kristus. Kalau Daud hanya satu kali diurapi, dia tidak beda dengan Saul yang gagal di tengah jalan. Tapi Daud 3 kali diurapi sampai dia sukses, sampai ke tempat yang tertinggi. Itulah tempat hadirat Tuhan, Sion, tempat peti perjanjian diletakkan. Maka saudara jangan hanya satu kali diurapi. Natal ini mengingatkan kita pesan Tuhan. Apa pesan Tuhan? Yang pertama jangan takut. Yang kedua ada kabar baik. Yang ketiga ada pengurapan. Kalau ada pengurapan, waduh, enak hidup ini. Ya. Fisik kita boleh lemah, tapi roh kita dibaharui oleh Tuhan. Makin hari makin dibaharui sampai menjadi sempurna. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, setelah pengalaman, pesan yang ketiga, memastikan tanda-tanda. Inilah tandanya katanya. Kalau Injil Lukas pasal 2, kau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini tanda gak masuk akal loh. Kok Mesias itu diletakkan di palungan? Dan ketika para gembala mencari tempat mana kandang itu, kan susah saudara, mencari bayi yang ada di dalam kandang, yang dibungkus dengan kain lampin yang diletakkan di palungan. Ini tanda yang aneh. Tapi karena mereka mendapatkan perintah dari malaikat Tuhan, mereka nurut. Saya mau katakan akhir zaman ini, perhatikan tanda. Pastikan tanda itu. Oh, ini tanda dari Tuhan atau enggak? Kalau dari Tuhan, percayai. Dan kalau dari Tuhan, katakan Tuhan amin, kau akan segera datang. Jadi para gembala itu memastikan tanda itu. Dan ketika mereka lihat, sudah pasti bahwa itu tanda-tandanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersedia menjadi saksi. Makanya kalau saudara sekarang sudah tahu tanda-tanda akhir zaman sudah tiba, jadilah saksi Tuhan. Kasih tahu sama orang lain, ayo kita bertobat, ayo kita cari Tuhan,
Ayo kita ikut Tuhan, karena tanda kedatangan sudah semakin diperlihatkan kepada kita. Dan selanjutnya apa yang mereka lakukan pada Natal itu? Mereka memberitakan tentang Yesus, firman yang mereka sudah terima. Jadi jangan diam saudara, beritakan kepada orang lain firman yang sudah saudara terima melalui Natal. Sampaikan kepada orang lain. Inilah kuncinya. Natal membuat saudara dan saya diselamatkan, dipelihara, dan dijaga oleh Tuhan. Amin. Saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan, sebab kita dibatasi oleh waktu. Lain kali kita akan ketemu sidang jemaat bersama undangan. Kiranya Tuhan kuatkan kita semua. Mari kita datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati. Ya, kita bisa lewati semua karena Tuhan. Kita bisa lewati masa-masa sulit karena Dia yang memelihara, menjaga, dan menyelamatkan kita. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu. Mari sambil kita bangkit berdiri saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, suasana Natal ini menghantar kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami telah banyak melewati masa-masa susah dalam COVID-19 ini, tapi kami bersyukur kami masih hidup oleh anugerah. Kami berkumpul mengucap syukur Tuhan, baik jemaatmu secara lokal di tempat ini, baik pun juga para undangan kami, baik dari gereja-gereja tetangga maupun juga dari sesama gereja Bethel Indonesia. Bahkan kami bersyukur kami dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Kami beribadah dengan cara yang sederhana ini, tapi kami tahu Tuhan, kemenangan melalui Roh-Mu tetap ada pada kami. Kami bersyukur Tuhan curahkan sukacita, damai sejahtera, bahkan juga kemenangan melewati situasi apapun. Jemaat Tuhan, kami sesama umat Tuhan tetap diperdamaikan melalui korban Kristus. Dosa dan kesalahan kami diampuni oleh Tuhan. Segala kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan, kami tahu Engkau datang untuk menyelesaikan semua itu. Oleh sebab itu tolong dan tetaplah kerjakan kami pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa secara khusus, kalau ada jemaat Tuhan, siapapun mungkin para undangan kami yang datang dengan susah, yang datang dengan lemah, yang datang dengan pergumulan, bahkan yang datang dengan penyakit, Engkau adalah jawaban yang pasti. Tuhan memberi jalan keluar dalam pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan hiburkan hati mereka, baik suami istri, anak-anak, dan semuanya aku taruhkan dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur dapat berkumpul di tempat, di rumah-Mu di sini untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Berkati sekali lagi baik kami para hamba Tuhan, pelayan semuanya, dan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk pemimpin di negeri kami, untuk kota Tanjung Uban ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Pemakaian-Mu untuk setiap jemaat untuk menjadi saluran berkat, balaskan berlipat kali ganda, dan akhirnya kami terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi,
sekali lagi rangkaian ibadah kita selesai, dan sebentar ya jemaat Tuhan menyiapkan apa